Polisi berhasil menangkap pelaku penipuan yang membuat ratusan mahasiswa Institut Pertanian Bogor IPB University terjerat pinjaman daring. Jadi berdasarkan penyidikan sementara yang dilakukan polisi, toko-toko online yang ditawarkan pelaku merupakan toko fiktif. Dalam menjalankan aksinya, pelaku menawarkan pinjaman uang kepada mahasiswa IPB dengan menggunakan akun mereka. Para mahasiswa juga diiming-imingi komisi 10%. Sudah mengarah pada satu nama, namun kami masih mengembangkan pada rekan-rekannya yang lain yang ikut berperan aktif. Toko online yang sebagaimana ditawarkan itu ternyata tidak ada atau bukan punya yang bersangkutan. Fiktif berarti. Dan saudara, kini kita sudah terhubung dengan Ibtu Desi Triana. Ini adalah Kasih Humas Polres Bogor. Selamat sore Ibtu Desi. Ibtu Desi, saya Reza di studio. Saya ingin bertanya, ini kan pelaku penipuan terhadap ratusan mahasiswa IPB telah ditangkap. Siapa sebenarnya pelaku ini dan hubungan dengan para korban itu bagaimana? Oh ya, terima kasih. Saya jelaskan dalam hal ini pelaku memang sudah tertangkap, yang mana Satreskrim Polres Bogor sudah menangkap pelaku berinisial Saudari S. Ditangkapnya jam 3 pagi tadi pagi di wilayah Bogor Kota. Oke. Memang kejadiannya pada tanggal 17 November si pelaku berhasil ditangkap oleh Satreskrim Polres Bogor. Oke. Hubungannya dengan para korban seperti apa? Berarti ini hanya satu orang ya, Ibtu Desi? Iya, betul. Kita masih melakukan pengembangan dan memang diketahui pelaku utamanya yaitu Saudari S. Yang mana berawal dari adanya laporan polisi dari korban kepada Polsek Dermaga. Oke. Pada tanggal 16 November 2022. Oke, yang ingin saya tanyakan, ini pelaku telah ditangkap jam 3 dini hari, pelaku sendirian, berinisial S, lalu di rumahnya, dan seperti apa modus yang dilakukan hingga akhirnya ratusan mahasiswa ini bisa tertipu dengan pinjaman online? Iya, modusnya yaitu menjanjikan dengan iming-iming keuntungan 10% dari usaha all shop. Dan korban karena mahasiswa tidak memiliki uang, dana, jadi disarankan untuk pinjaman online. Seperti itu. Oke, pelaku diamankan di kediamannya. Barang bukti apa yang sudah diamankan oleh polisi, dan dari keterangan yang telah didalami oleh polisi, apa yang diakui oleh pelaku S? Yang diakui ya itu mengiming-imingkan korbannya keuntungan 10% dari hasil penjualan all shop. Kalau barang buktinya itu? Barang bukti buku tabungan, laptop, dan ATM. Oke, Ibtu Desi, bisa dijelaskan kembali ini kok bisa tiba-tiba pelaku S mengajak ratusan mahasiswa, tidak hanya 1-2 tapi ratusan mahasiswa yang akhirnya melakukan pinjaman online untuk berinvestasi, mengiming-imingi hadiah atau komisi sekitar 10% atau bahkan lebih. Ya, betul. Ini seperti apa sebenarnya? Betul. Awal mula di kampus IPB tersebut adanya suatu organisasi mahasiswa yang kebetulan akan melaksanakan suatu kegiatan yang membutuhkan dana. Oke. Gitu. Nah, ada salah satu dari kepengurusan mahasiswa tersebut kenal dengan pelaku. Oke. Ya, kemudian dikenalkan sama pelaku dan pelaku langsung menjanjikan kalau memang mau ada dana, kita kerjasama untuk penjualan all shop. Tetapi karena mahasiswa tidak ada dana, disarankan sama si pelaku untuk pinjaman online. Berarti pelaku ini bukan seorang mahasiswa ya? Bukan. Oke, pelaku bukan seorang mahasiswi. Nah, Betul. Terus ketika mengajak para mahasiswa untuk mendapatkan dana dengan bekerja sama dengan online, begitu pinjaman online ini,
Seperti apa yang mereka iming-imingi? Apakah betul ada investasi di sana atau seperti apa? Iya, betul. Penjualan online. Mhm. Jadi also berupa barang dan pinjamannya itu bermodalkan hasil dari pinjaman tersebut. Oke, kalau misalnya kita bisa jabarkan agar masyarakat ini lebih tahu. Jadi mahasiswa ini dengan menggunakan kartu tanda penduduk atau kartu pelajarnya untuk melakukan pinjaman online. Iya, Di betul, toko betul. yang direkomendasikan oleh si Data. pelaku. Betul. Tapi toko Jadi itu betulkah fiktif, Ibtu Desi? Fiktif, betul. Mhm. Oke, jadi pada saat itu pinjaman online, keluarlah dana, lalu diserahkan kepada si Betul. S. Begitukah? Seperti apa? Iya, langsung ditransfer ke saudari S. Oke. Untuk besarannya seberapa banyak rupiah untuk satu mahasiswa dan berapa banyak korbannya hingga saat ini yang mengadu ke polisi? Maksudnya Jumlah uang yang sudah didapatkan melapor. para mahasiswa untuk setiap satu orangnya berapa yang diserahkan ke S, sudah diketahuikah? Dan berapa banyak mahasiswa atau mahasiswi yang menjadi korban dari si pelaku S? Oh gitu. Kalau dari pinjol aku laku sekitar 500 juta. Oke, Kalau untuk Kredivo sekitar 900 juta. total dari semuanya? Untuk Besarannya? Shopee pinjaman sekitar 400 juta. Shopee Player sekitar 500 juta. Oke, kurang lebih Jadi 2 miliar. berbeda-beda. Dari keseluruhan pinjaman. Total kurang lebih 2 miliar, betul? 1,6 miliar. 1,6 miliar rupiah. Ya, yang baru ke data. Berapa banyak mahasiswa yang mengikuti atau melakukan pinjaman online dari sejumlah aplikasi tersebut? Yang baru diketahui 116. 116. Dan bagaimana tindak lanjut dari kepolisian untuk menangani kasus ini, Ibtu Desi? Kita masih melakukan pengembangan, Satreskrim Polres Bogor masih melakukan pengembangan dari laporan-laporan korban-korban yang di luar 116 tersebut. Oke. Pengembangan terus dilakukan polisi, tapi kan penagihan juga akan terus dirasakan oleh para mahasiswa yang meminjamkan uang kepada sejumlah aplikasi tersebut. Apa yang Betul. polisi bantu untuk melindungi para korban? Ya, makanya kita juga bekerja sama dengan pihak Direktorat IPB, mendata masih banyak korban-korban, nanti baru ditindaklanjuti. Oke. Apakah nantinya akan ada pelaku lain terkait dengan kasus penipuan ini selain pelaku S tersebut? Ya, masih pengembangan, masih dalam pemeriksaan. Oke, kita tunggu update selanjutnya terkait dengan penipuan terhadap ratusan mahasiswa IPB terkait dengan pinjaman online ini. Terima kasih sekali lagi Ibtu Desi Triana, Terima kasih, Humas Mas Polres Reza. Bogor. Kami berharapkan bahwa kasus ini juga bisa terbuka kepada masyarakat dan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Terima kasih Ibtu Desi Triana, Terima Humas kasih, Mas Reza. Polres Bogor. Selamat sore. Selamat sore.